Halo, perkenalkan nama saya Viral Vincenzo Virgilius Cornelis Lotulung, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Salam Manado semester 4 dengan mata kuliah Hukum Laut dan dengan dosen pengampu Sir Ricky Wawarga SHMH. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang wilayah perairan Indonesia. Pertama, wilayah perairan yang tunduk di bawah kedaulatan negara Indonesia. Lalu yang kedua, wilayah perairan di mana negara Indonesia memiliki hak berdaulat. Dan yang ketiga, landas kontinen Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, wilayah perairan yang tunduk di bawah kedaulatan negara Indonesia. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dengan garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Adapun perairan pedalaman Indonesia, di mana semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Ketentuan pasal 7 ini menentukan bahwa di dalam perairan kepulauan untuk penetapan batas perairan pedalaman, pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan, di mana perairan pedalaman terdiri atas A. Laut pedalaman, yaitu bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup pada sisi laut dari garis air rendah, dan B. Perairan darat, yaitu segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah kecuali pada mulut sungai. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, wilayah perairan yang tunduk di bawah kedaulatan negara Indonesia. Telah diuraikan di atas bahwa di samping negara kepulauan, rezim baru dalam hukum laut PBB adalah zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam bab 5 pasal 55 atau rezim khusus zona ekonomi eksklusif, di mana zona ekonomi eksklusif yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridis negara pantai dan hak-hak kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. Selanjutnya, pasal 57 menentukan sebagai berikut. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berdasarkan pada kedua pasal tersebut, di mana pasal 55 dan pasal 57, penulis menyusun pengertian tentang zona ekonomi eksklusif sebagai berikut, di mana suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial berdasarkan mana hak-hak dan yuridis negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan dalam konvensi ini. Yang ketiga yaitu landas kontinen Indonesia. Perihal landas kontinen diatur pertama kali dalam Konvensi Hukum Laut 4 Jenewa tahun 1958 dan diatur kembali dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau KL tahun 1982. Landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut keempat Jenewa tahun 1958 diatur dalam pasal 1 sampai 15. Pengertiannya sebagai berikut, di mana istilah landas kontinen digunakan untuk menunjuk atau A. dasar laut dan tanah di bawah laut yang berdampingan dengan pantai tapi berada di luar wilayah laut teritorialnya sampai ke dalam 200 meter atau melebihi batas itu, di mana kedalaman perairan berdampingan itu memungkinkan untuk eksploitasi sumber-sumber kekayaan di daerah tersebut. B. Dasar laut dan tanah di bawahnya yang berdampingan dengan pantai dari pulau-pulau. Sedangkan landas kontinen dalam KL tahun 1982 diatur dalam bab 6 pasal 76 sampai 85.
Definisi dari landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya. Sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, di mana hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Pengaturan landas kontinen Indonesia masih berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut 4 Jenewa 1958 yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1973, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, mana sampai kedalaman 200 meter atau lebih masih mungkin diselenggarakan eksplorasi atau eksploitasi kekayaan alam. Landas kontinen ini mengandung kekayaan alam yaitu berupa mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut atau di dalam lapisan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedimenter, yaitu organisme-organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik atas maupun yang di bawah.